Shalom adik-adik Rocky. Shalom. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di ibadah Rocky di minggu kedua bulan Oktober. Nah sekarang adik-adik udah siap ya? Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, sikap doa yang baik. Kita mau berdoa sekarang, yuk. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bertemu lagi Tuhan dalam ibadah online Rocky Tuhan. Bapak, saat ini kami mau mulai ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kiranya semua ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati adik-adik Rocky yang sedang mendengarkan kami, yang sedang menyaksikan kami. Kiranya kami semua dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yuk, kita bangkit berdiri dulu. Kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
Adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang kita mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sebuah lagu firman Tuhan ku dengar ya. Setelah itu kita berdoa. Sekarang doa yang baik ya. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Lady dan juga Kak Rina, biarlah kiranya firman yang akan disampaikan nanti dapat menjadi rema untuk adik-adik Eroki, untuk kami semua yang mendengarkan, untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Terima kasih untuk Joan dan Ubaja dan juga Jordan. Boleh sekarang? Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kakak mau panggil yang akan mendampingi kakak, Kak Rina. Hai adik-adik Eroki. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema di bulan Oktober ini apa Kak? Aku mau melayani. Aku mau melayani Tuhan ya. Adik-adik udah siap ya? Nah, gimana Kak ceritanya? Adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang raja. Dia seorang raja yang bukan raja yang sembarangan loh adik-adik, sebab dia itu menjadi raja dalam usianya yang ke-8 tahun. Wah, hebat ya Kak. Iya. Masih umur 8 tahun, berarti masih kecil. Dia sudah jadi raja ya Kak ya? Iya. Wah, berarti kalau kayak begitu Tuhan memberikan kita karunia itu bukan harus sudah dewasa ya Kak ya? Iya. Berarti dari kecil, remaja, dewasa juga semuanya bisa ya Kak ya? Oke. Nah, di dalam kitab Roma 12 ayat 4 sampai 11, Ya. Kakak Dibacakan bacain Kak? ya. Ya. Roma 4 Roma ayat- 12. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, ada satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam kitab Roma ini dijelaskan bahwa ada macam-macam karunia, yaitu karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, juga karunia untuk menasihati. Iya. Jadi meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik juga bisa melayani. Seperti tadi di awal ibadah ini kan ada dua teman kecil kita, namanya siapa? Joan dan Raja. Mereka meskipun masih kecil, mereka melayani Tuhan dengan bernyanyi, memuji Tuhan, adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke ceritanya nih. Kita mau ceritakan tentang seorang raja yang umur 8 tahun tadi itu. Raja siapa ya? Raja Yosia. Yuk kita simak yuk tayangan video berikut ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang Yosia. Yosia sudah menjadi raja di usia 8 tahun. Walaupun dia masih kecil, dia melakukan apa yang benar. Raja Yosia mengasihi dan melayani Tuhan. Ketika ia sudah besar, dia melihat bait Allah yang rusak. Dia memanggil para pelayannya untuk memperbaiki bait Allah. Ada tukang potong kayu, tukang bangun tembok, dan tukang bersih-bersih. Gimana ya caranya bersih-bersih? Yuk kita lakukan. Waktu mereka sedang bekerja, mereka menemukan sebuah gulungan. Gulungan itu sangat kotor dan berdebu, dan di dalamnya ada tulisan. Apa ya kira-kira tulisannya? Ternyata itu adalah Alkitab. Pelayan raja yang membacakannya untuk Raja Yosia, dan Raja Yosia pun mendengarkannya dan percaya. Dia sedih karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Raja Yosia mengumpulkan rakyatnya untuk mendengarkan pesan Allah. Raja Yosia mau rakyatnya membuat Allah senang dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah juga mau kita taat pada setiap perintahnya. Nah adik-adik, siapa yang mau membuat Tuhan Yesus senang? Caranya gimana ya? Ya, dengan taat dan mau nurut sama orang tua kita ya. Yosia menjadi raja saat umur 8 tahun, masih kecil ya. Tetapi kehidupan Yosia sangat melekat kepada Tuhan. Iya Kak Rina, Yosia itu adalah seorang anak yang melakukan perintah Tuhan. Hidupnya itu tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Terus dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan mendasari kepemimpinannya. Jadi sepanjang hidup Yosia, dia memberikan contoh yang baik bagaimana seorang pemimpin muda yang benar di mata Tuhan. Gitu Kak. Dan begitu juga kita ya. Tuhan sudah memberikan kita bermacam-macam karunia. Ada yang kita sadari, ada yang enggak ya Kak ya? Iya. Oke. Dan tugas kita adalah senantiasa berdoa supaya kita minta hikmat Tuhan, biar kita tahu apa yang menjadi karunia kita Kak. Nah, setelah kita ketemu karunia kita harus terus mengasah karunia itu ya Kak ya. Iya. Dan sehingga kita dimampukan untuk melakukannya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan musik serta gerakannya. Yuk. Dan sekarang kita mau menghafal roh hafalan ayat hafalan bulan Oktober ini ya, beserta gerakannya. Udah siap adik-adik? Yuk, sama-sama ya. Diambil dari
Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu ya Kak ya, ayat hafalan kita bulan Oktober ini. Dihafal ya adik-adik. Nanti biar setiap minggunya akan diulangin sama kakak-kakaknya supaya tetap hafal. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kegiatan Kak. Tapi ada kegiatan khusus di bulan Oktober ini karena kita mau ada ulang tahun gereja ya Kak ya. Di tanggal berapa Kak? Tanggal 28 Oktober. Itu ulang tahun gereja kita. Nah, adik-adik, nanti kita mau minta adik-adik untuk membuat karya sekreatif-kreatifnya. Itu bisa berupa poster atau puisi atau gambar atau cerita. Yang penting adik-adik bikin sekreatifnya dan kirimkan ke Telegram Kak Handri dengan nomor nanti yang ada di bawah ini ya adik-adik ya. Gimana Kak? Di bawah ini Kak? Di bawah ini ya. Dikirim paling lambat tanggal 18 Oktober. Jamnya jam 12 malam. Berarti sebelum tanggal 19. Oke adik-adik, ditunggu ya karya-karyanya. Terima kasih. Nah, sekarang Kak Rina mau tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pagi ini. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini, untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-anak. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak untuk mereka boleh menyadari apa yang menjadi karunia-karunia mereka, sehingga mereka dapat melayani Engkau Tuhan dengan apa yang telah mereka karuniakan dari Tuhan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan dan kebersihan ya. Sampai jumpa di ibadah Eroki minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.